Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat. Kita akan melanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Diingatkan kembali konsep belajar kita sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Mari siapkan diri kita serapi mungkin, siapkan tulis dengan baik sebelum nanti pelajaran akan kita mulai. Baik, tujuan pelajaran untuk hari ini adalah ada 4 sebenarnya, tapi kita akan potong jadi 2 bagian. Pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, nanti bersambung, perkalian, dan pembagiannya. Baik, untuk materi tentang penjumlahan dan pengurangan, ada ayat Allah yang mengingatkan semuanya di surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal seberat semut kecil, zarrah, berupa kebaikan, maka dia akan mendapat hasilnya. Dan barang siapa yang dia beramal seberat semut yang kecil barangkali berupa keburukan, maka dia pun akan melihat hasilnya. Operasi hitung bilangan bulat nanti yang kita pelajari itu ada 4, yaitu penjumlahan. Nah, di sini kita akan mengambil konsepnya adalah mari kita mempraktekkan tiada hari berlalu melainkan terus menambah ilmu dan kebaikan. Dengan pengurangannya, jujurlah pada diri, kurangi hal-hal negatif yang kau miliki. Kemudian operasi perkalian, dari waktu ke waktu kalikan kebaikan-kebaikan kalian. Dan yang keempat, operasi pembagian, saat engkau sukses dan berhasil, jangan lupa berbagi dengan sesama. Baik, kita masuk ke konsep penjumlahan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Jadi ayat ini berarti Allah mengajar kita semuanya penjumlahan, yaitu 30 malam ditambah 10 malam, maka hasilnya 40 malam. Kita akan masuk ke materi penjumlahan. Ada 5 sifat sebenarnya, tapi di sini kita hanya tertulis 2 saja sifat yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama sifat komutatif. Sifat yang berlaku untuk penjumlahan 2 bilangan bulat. Contoh misalkan negatif 14 ditambah 18 itu sama dengan 18 ditambah negatif 14. Ngopo? Wes sore pe. Tenane Sama dengan 4. Wes tak cek listriknya. Itu yang kedua. Sifat asosiatif. Yaitu dengan pengelompokan. Contoh, misalkan 13 ditambah negatif 19, kita kelompokkan ditambah 21. Maka ini sama artinya dengan kita pisah kelompoknya 13 tambah negatif 19 tambah 21. Contoh lain untuk bisa mempraktekkan penggabungan sifat komutatif dan asosiatif. Jadi contoh yang pertama, coba jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ditambah 50. Ini saya beri
salah satu alternatif solusi. Caranya adalah pertama kita jumlahkan, kita pasangkan penjumlahan bilangan pertama dengan bilangan terakhir. Sehingga 101 ditambah 50. Kemudian sebelahnya 2 ditambah 49. Kemudian sampingnya 3 tambah 48. Sehingga kalau kita tuliskan dikelompokkan, kita kelompokkan 1 tambah 50 tambah 2 tambah 49, 3 tambah 48. Oke, lanjutkan. Tambah 25 tambah 26. Sehingga ada 20 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Sehingga kalau kita tuliskan soal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 50 itu sama dengan 51 ditambah 51 sampai 25 kali. Jadi kalau kita tuliskan 25 kali 51 ketemunya 1275. Kalau kita tuliskan rumusnya ya kira-kira bilangan awal ditambah bilangan akhir kemudian dikalikan bilangan akhir bagi 2. Untuk menguji pemahaman silakan nanti anak-anak mencoba latihan ya. Satu soal saja untuk melatih pemahaman kita. Coba anak-anak cari hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 200. Contoh soal yang kedua. Umar adalah seorang yang rajin membaca buku. Ia mencoba menjumlahkan nomor-nomor halaman buku paket pelajaran yang terdiri dari 130 halaman. Kemudian ternyata setelah dijumlahkan ketemunya 8.497. Setelah dicek ternyata ada kekeliruan. Ada satu halaman yang belum dia hitung. Kira-kira halaman berapa ya? Solusinya kita gunakan seperti contoh yang pertama. Kita jumlahkan dulu angkanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 130. Kalau kita cari menggunakan rumus, ketemunya harusnya 8.515. Tapi yang dikerjakan, yang dicoba dihitung oleh Mas Umar, itu ketemunya 8.497. Sehingga dari sini kita bisa menghitung halaman mana yang dia lupa menghitung. Maka caranya adalah kita kurangi saja. 8.515 kita kurangi 8.497, ketemunya 18. Sehingga halaman yang belum dihitung adalah halaman 18. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba latihan. Kalau halamannya ada 200. Nah, silakan nanti coba dicari halaman berapa yang belum dihitung. Kita lanjut ke konsep pengurangan. Ada ayat Quran yang mengikuti semuanya sebelum kita menyampaikan tentang materi kita. Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Di ayat ini kita bisa mengambil penjelasan yang Allah berikan adalah konsep pengurangan, yaitu Nabi Nuh itu bersama kaumnya itu 1000 tahun dan dikurangi 50 tahun. Berarti berapa tahun itu? Sehingga Nabi Nuh dengan umatnya itu ada 950 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali. Setelah itu baru ada bencana. Kita lanjut ke konsep pengurangan bilangan-bilangan. Untuk pengurangan bilangan-bilangan itu sebenarnya adalah hampir sama dengan lawan dari penjumlahan. Jadi kalau kita misalkan A dikurangi B, itu sebenarnya sama dengan A ditambah negatif B. Contoh, misalkan ada angka 12 dikurangi 18. Maka itu sama dengan 12 tambah negatif 18. Ketemunya negatif 6.
Yang kedua, pengurangan sifatnya tertutup. Artinya tidak berlaku sifat komutatif. Kemarin komutatif itu A tambah B, kemudian B tambah A. Kalau ini nggak berlaku, A dikurangi B, itu tidak sama dengan B dikurangi A. Sehingga kalau kita contoh, negatif 15 dikurang 7, ya hasilnya negatif 21. Contoh lain, contoh cerita ya. Suhu terendah yang pernah terjadi di kota Madinah itu negatif 7. Sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota Madinah itu 50 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota Makkah itu negatif 3 derajat Celcius dan tertingginya 55 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu manakah yang selisih suhunya paling besar? Nah, di sini kita ada istilah selisih. Apa itu selisih? Selisih itu artinya bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. Sehingga kalau kita lihat soalnya, kita bisa ambil penjelasan bahwa selisih suhu di kota Madinah itu berarti yang terbesar berapa ini? 50. Kemudian kita kurangi yang terkecilnya negatif 7. Sehingga 50 dikurangi negatif 7 ketemunya 50 plus 7 ketemunya 57 derajat Celcius. Sedangkan selisih suhu di kota Mekah itu 55 dikurangi negatif 3. Sehingga hasilnya 55 tambah 3 ketemunya 50. Sehingga mana yang paling suhu selisihnya paling besar? Jadi yang paling besar adalah suhu di kota Makkah. Sementara itu, nanti untuk konsep perkalian dan bagian kita akan bersambung di waktu yang lain. Semoga hari ini anak-anak dimudahkan untuk dapat ilmu. Ketika nanti ada pertanyaan, silakan bisa bertanya lewat grup yang ada atau lewat chat pribadi dengan nomornya saja. Kemudian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.